Kembali lagi bersama saya di ruang dengar kalian. Dan buat yang baru bergabung, selamat datang. Dan tanpa menunggu terlalu lama, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Melanjutkan kasus narkoba yang ditemukan di salah satu paket diplomat, Choi Sang-hyun sebagai pemilik narkoba tetap tutup mulut meskipun sudah diinterogasi selama 6 jam. Dan bukannya senang, jaksa wilayah terlihat kesal dan hendak melaporkan tindakan Jaksa Oh dan tim ke Jaksa Agung. Dan di kediamannya, Perdana Menteri yang begitu dekat dengan Presidirkum meminta Presidir untuk membereskan diplomat yang tertangkap itu. Perdana Menteri dan Presidir kemudian membuat rencana untuk menjatuhkan Presiden menggunakan kasus narkoba tersebut. Di sela-sela kegiatannya, Sado-chan yang masih menyamar sebagai jaksa Baek Jun-soo kembali menemui Presidirkum. Dengan jujur, Sado-chan berkata ia berhasil menangkap pengedar narkoba karena pernah melihat patung dari Phil Gallery. Agar ia tak dicurigai, Presidir menyerahkan semua dokumen pembelian hasil karya seninya. Di waktu berikutnya, Jaksa Wilayah menghadap Jaksa Agung. Ia mengusulkan untuk memberi hukuman terhadap Jaksa Oh dan Baek Jun-soo. Namun hasilnya, Jaksa Agung malah meminta Baek Jun-soo membuat tim khusus untuk menyelidiki kasus narkoba secara mendalam. Tim khusus ini dipimpin oleh Jaksa Baek Jun-soo. Namun karena Baek Jun-soo yang asli belum pulih, ia membantu dari balik layar, dan Sado-chan bertindak sebagai dirinya di lapangan. Jaksa Baek yang memiliki penyakit serius pun merahasiakannya dari rekan-rekannya. Dalam penyelidikan ini, Gildairo juga ikut bergabung dalam tim. Namun tak ada yang tahu jika ia bertindak sebagai mata-mata jaksa wilayah. Setelah menyita dan meneliti berkas milik Choi Sang-hyun, mereka mendapat informasi jika Choi Sang-hyun akan pindah ke Bahama, serta terdapat rekening rahasia atas nama dirinya di Bahama. Di waktu yang begitu berbahaya ini, Presidirkum meminta anggotanya untuk menghentikan produksi dan penjualan narkoba sampai suasana membaik. Setiap ada masalah yang terjadi, Presidir pun segera memberitahu Perdana Menteri. Mereka berdua pun berencana memindahkan target Jaksa Baek dengan memanipulasi media. Dan penjual popcorn yang tak lain adalah ayah Sado-chan juga mengetahui tentang rekening Bahama melalui salah satu mata-matanya. Di tempat lain, Sung-do dan rekannya hendak menjual narkoba, meski tahu jika Presidirkum telah melarangnya. Mereka pergi ke Hongdae untuk menjual narkoba. Namun tak lama, mereka buru-buru kabur karena melihat detektif di sana. Presidirkum yang mengetahui pun sangat kesal. Jaksa wilayah juga menghubungi Presidir dan berkata tak bisa membantu banyak jika situasi makin rumit. Dan malamnya di pabrik Dongyong, Cho Sung-do diberi pelajaran atas perintah Presidirkum. Sementara Jaksa Baek agak mencurigai Sado-chan yang mungkin memiliki motif tersembunyi dengan menyamar sebagai dirinya. Di hari berikutnya, seluruh media dihebohkan dengan pernyataan Choi Sang-hyun yang dibocorkan ke media oleh Gildairo. Choi Sang-hyun berkata jika ia mengedarkan narkoba atas perintah Presiden. Perdana Menteri yang melihat berita pun tersenyum karena rencananya berhasil. Jaksa wilayah yang bermuka dua pun terlihat cukup bersemangat. Saat Gil dan jaksa wilayah sedang membicarakan kesuksesannya, Jaksa Oh yang kesal pun datang memarahi Jaksa Gil yang bertindak semaunya. Menyaksikan dari kejadian yang tersebar di media, Presidir pun berencana membuat jaksa wilayah menjadi salah satu pengikutnya. Presidir juga berencana merebut Namsan klub milik Perdana Menteri yang berisi orang-orang berpengaruh. Karena kasus yang Jaksa Baek teliti sudah menyangkut Presiden, ia dan timnya
merasa ragu menangani kasus tersebut. Dengan berat hati, mereka pun menyerahkan penyelidikan tersebut kepada Kejaksaan Khusus. Jaksa Oh pun bersedih karena rencananya untuk menangkap Bu Gulgom terhenti begitu saja. Dan di tempat lain, terlihat jaksa wilayah diundang menjadi salah satu anggota Namsan Club karena ia berhasil mengacaukan penyelidikan jaksa Baek Jun-soo. Perdana Menteri selaku pemilik Namsan Club juga memberitahu jika Kejaksaan Khusus adalah orang-orang mereka, jadi masalahnya akan segera selesai. Di tempat lain, terlihat orang-orang penting memasuki Korea. Sebelumnya, ia juga pernah terlihat mengambil foto Presiden Gum secara diam-diam saat kunjungan pertamanya ke Korea. Orang tersebut bernama Victor Jang. Ia adalah pebisnis Rusia Korea yang juga dikenal oleh Perdana Menteri. Keesokan harinya, setelah mengetahui Choi Sang-hyun akan dipindahkan ke Kejaksaan Khusus, Sadochan malah berangkat ke Phil Gallery untuk bermain janggi dengan Presiden Gum. Belum lama bermain, Sadochan mendapat pesan untuk mengambil paketnya. Dan di tempat lain, mobil yang membawa Choi Sang-hyun menuju Kejaksaan Khusus ditabrak oleh truk hingga terbalik. Choi Sang-hyun yang selamat kabur. Presiden Gum pun langsung diinformasikan oleh anak buahnya tentang kaburnya Choi Sang-hyun. Sadochan yang sejak awal mencurigai Presiden Gum bertanya seolah tak tahu apa yang sedang terjadi. Adegan beralih. Terlihat Hwang melakukan pidato di acara ulang tahun ketua tenis klub dan tak lama Choi Sang-hyun menghubunginya. Bicaraan mereka berdua pun langsung disadap oleh rekan Sadochan. Setelah mendapatkan lokasi Hwang, Sadochan pun dihubungi. Sadochan meninggalkan Presdir dengan alasan hendak mengambil paket. Padahal sebenarnya ia ingin pergi ke lokasi tempat Hwang berada, karena Hwang sendiri diduga sebagai Bu Gulgom oleh Sadochan. Presdir Gum begitu kesal mengetahui Choi Sang-hyun menghilang. Sekretaris Kim memberinya buku dengan tulisan Thailand, dan tulisan tersebut kemudian diterjemahkan oleh Presiden Gum setelah ia menyuruh anak buahnya untuk mengambil buku tersebut dari dalam penjara. Buku dengan tulisan Thailand itu diberikan untuk Choi Sang-hyun oleh rekan Sadochan yang menyamar sebagai pendeta. Sedangkan kecelakaan yang dialami oleh Choi Sang-hyun adalah kecelakaan buatan yang disetting agar Choi Sang-hyun bisa kabur dan menghubungi bosnya. Setelah menemukan pria yang diduga Bu Gulgom, Sadochan memeriksa riwayatnya. Malam hari, Sadochan kembali mengingat pria yang pernah menolongnya saat ia diculik oleh anak buah Presiden Gum. Sementara itu, Sekretaris Kim menemukan foto pendeta yang membantu Choi Sang-hyun kabur. Demi menangkap bos narkoba, Sadochan dan tim memeriksa seluruh data aset Hwang. Namun tak ada yang mencurigakan. Sadochan pun menjadi ragu jika Hwang bukanlah Bu Gulgom. Sadochan membuat sketsa mengenai area perumahan Bu Gulgom yang pernah ia kunjungi sewaktu ia kecil dulu. Tim Sadochan juga mengawasi Hwang sampai ke pabriknya. Mereka juga mengikuti mobil Hwang sampai ke lokasi yang telah disketsa oleh Sadochan. Dan setelah itu, foto lokasinya pun dikirim ke Sadochan. Kemudian, tanpa sepengetahuan jaksa Oh, Sadochan dan timnya menuju suatu tempat untuk mendiskusikan strategi agar bisa memasuki lokasi Bu Gulgom. Dan tiba-tiba jaksa Oh datang. Adegan berpindah. Di saat jaksa wilayah sedang bermain kartu dengan anggota Namsan Club, Presiden Gum dan Perdana Menteri meminta jaksa wilayah untuk melindungi Hwang agar tak disentuh oleh jaksa Baek Jun-soo. Dan di kantor kejaksaan secara diam-diam, Sadochan dan tim detektif melakukan penelitian terhadap foto perumahan Bu Gulgom. Dan ibu jaksa Oh yang pergi ke pasar tak sengaja melihat stand jualan popcorn langganannya tutup karena penjualnya sedang pergi. Di tempat lain, bapak penjual popcorn menghadiri penjamuan yang diadakan oleh Victor Jang. Utusan Perdana Menteri pun turut hadir. Dan di kejaksaan,
Jaksa yang berhasil mendapatkan surat izin penggeledahan. Sado-chan dan Jaksa Oh pun dengan penuh semangat bergegas menuju kediaman Bubul Bom. Sampai di sana seluruh tim Sado-chan dari kejaksaan tak menemukan narkoba yang diduga berada di kolam renang. Jaksa Oh pun teringat dengan mobil oranye sehingga ia pergi untuk mengejarnya. Dan di tengah perjalanan, mobil oranye dihentikan oleh polisi. Jaksa Oh yang melihat tim Sado-chan menyamar sebagai polisi kembali mengejar mobil oranye karena dibawa kabur olehnya. Jaksa Oh terus mengejar karena takut tertipu oleh rencana Sado-chan lagi. Dan saat melakukan pengejaran, tiba-tiba Jaksa Oh kehilangan jejak mobil tersebut. Mobil oranye tersebut masuk ke dalam sebuah truk besar. Sado-chan yang membawa truk besar pun hanya tersenyum melihat Jaksa Oh melaluinya. Sebelum Jaksa Oh tiba, mobil oranye yang dibawa oleh intai sudah berada di dalam. Jaksa Oh menjadi bingung karena kehilangan mobil dengan cepat. Kemudian Jaksa Oh melapor kepada Jaksa Baek Junso jika narkoba itu telah dibawa kabur oleh Sado-chan. Dan di tengah keputusasaan Jaksa Oh, Sado-chan lewat dengan truk besarnya. Malamnya Jaksa Oh mencari Sado-chan dan timnya, namun ia tak menemukan mereka dimanapun. Sado-chan dan timnya sendiri sementara itu sedang memindahkan narkoba yang mereka curi ke suatu tempat. Ketika pagi, Presidir-gum mengunjungi pabrik Doyoung. Ia marah kepada Hwang karena kehilangan narkoba yang telah mereka kumpulkan. Selesai bertemu Presidir-gum, Hwang mengunjungi acara lansia. Rencananya di sana, ia hendak membagikan tepung dari pabriknya. Sedangkan Jaksa Oh di tempat lain masih melacak keberadaan Sado-chan. Setelah menemukan lokasinya, Jaksa Oh segera ke sana. Sesampainya di sana, Jaksa Oh yang marah malah diminta untuk menyaksikan sesuatu yang akan terjadi. Dan tak lama kemudian, salah satu tim Sado-chan yang berpura-pura menjadi kakek-kakek merobek karung tepung, dan setelah mencicipinya, ternyata bungkusan tersebut berisi narkoba. Hwang pun menjadi panik. Saat ingin memeriksa lebih dekat, ia tersandung dan terjatuh. Pak Bong menggunakan kesempatan tersebut untuk menjatuhkan narkoba yang berada di karung ke kepala Hwang. Kemudian polisi datang dan membawanya. Sado-chan dan Jaksa Oh mulai menginterogasi. Hwang yang dicurigai sebagai bogugol pun mengingat Presidir-gum yang mengancam keselamatan anaknya. Dan tanpa berpikir panjang, ia mengaku sebagai bogugol. Semua hal yang pernah terjadi diakui atas perintahnya. Akan tetapi, Sado-chan tak percaya begitu saja. Di tempat lain, mantan Perdana Menteri meminta Presidir-gum untuk membereskan Cho Sung-do yang telah membuat suasana makin kacau. Meskipun ragu, Presiden pun menyetujui permintaan tersebut. Cho Sung-do masih dikurung di sebuah motel. Salah satu pengawal setianya datang secara diam-diam dan memberitahu jika Presiden ingin membunuhnya. Pengawal pun meminta bantuan Jaksa Baek Junso alias Sado-chan untuk menyelamatkan Cho Sung-do. Bersamaan saat Sado-chan hendak menyelamatkan Cho Sung-do, Sekretaris Kim juga pergi untuk menghabisi Cho Sung-do. Mereka berangkat menuju Chinatown. Agar cepat sampai, Sado-chan masuk melalui pintu belakang restoran Cina. Cho Sung-do sendiri masih terus menunggu pertolongan. Dan saat Sado-chan memasuki lantai 7, ternyata anak buah Sekretaris Kim sudah mendahuluinya. Dan cerita hari ini cukup sampai di sini. Sampai bertemu lagi di bagian selanjutnya.